Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara-saudara yang terkasih, dengan kekuatan dari Tuhan dan penuh kesabaran, kita boleh mengambil tempat apa adanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kalau mau singgir-singgir duduk juga sebagian yang anak-anak di sini boleh. Oke, baiklah. Saya mau mengajak kita mendengarkan ataupun membaca firman Tuhan langsung dari kitab Semua kita arahkan hati kita kepada firman Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Sebagaimana kita memperhatikan firman, begitulah Tuhan juga memberkati kita. Wahyu pasal yang ketiga ayat 1 dengan yang kedua, saya baca terlebih dahulu. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Bersama kita baca 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan buatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada teman, kebetulan dia orang Amerika dan tinggal di Amerika. Dia bilang, sesungguhnya Pak Manik, saya yakin Tuhan tidak lama lagi datang. Dia bilang begitu. Dia bilang mungkin paling sekitar 50 tahun. Dia bilang. Saya bilang, kalau Tuhan mau datang jangan ke 50 tahun, sekarang juga, yang penting kita siap. Saya katakan demikian. Memang saudara-saudaraku, banyak meyakini Tuhan Yesus akan segera datang. Mungkin ada orang yang berkata Imam Mahdi akan datang. Mungkin ada yang lain berkata hari kiamat akan tiba. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya di dalam waktu yang ada itu, saya rindu kita semuanya siap dengan persiapan yang sesuai kehendak Tuhan. Kesiapan kita sudah ada pekerjaan di dalam Tuhan. Kita semua sudah berbuat. Kita semua sudah bekerja bagi Tuhan. Karena rupanya pada sidang jemaat yang terakhir, 1 dari 7, dia berkata,
Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi semua kita yang rindu ke surga harus memperhatikan firman Tuhan. Ada banyak orang tanpa memperhatikan firman, tapi mereka berkata mereka ke surga. Ya oke lah, semua boleh berkata begitu, kami ke surga. Tapi pada akhir sekali, bukan semua orang yang percaya itu, bukan semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Saya senang kita mau katakan dulu melakukan kehendak Bapa. 1, 2, 3. Melakukan kehendak Bapa. Ini penting, saudaraku. Karena orang kadang-kala pikir sepertinya mereka yang sudah jadi pemilik surga, mereka yang menentukan, seperti mereka yang pegang kunci kerajaan surga. Tapi bukan demikian. Ke surga atau tidak, mereka yang melakukan firman. Dan nanti di surga itu, saudaraku, semua akan dicocokkan sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-12, saya akan bacakan bagi kita. Yohanes pasal yang ke-12, atau kalau ada yang sudah siap boleh dipersiapkan tadi mic-nya, saya lihat. Ayat yang ke-47 mulai. Ayo. Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Lagi. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Satu lagi. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Iya. Jadi kita harus sampai memperhatikan firman dan menyesuaikannya dengan hidup kita. Itulah hidup yang kekal. Jadi kita harus tahu juga kita masuk surga atau tidak. Dari mana tahu? Kalau kita sudah mau melakukan firman ya pasti. Tapi kalau belum melakukan jangan ngaku-ngaku. Karena kehendak Bapa itu adalah melakukan firman Tuhan. Jadi bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Haleluya, saudaraku. Ya, kesempatan ini supaya kita melakukan kehendak Bapa. Saya juga bergumul buat diri saya sendiri untuk saya melakukan kehendak Bapa. Saya juga bergumul berdoa biar semua kita melakukan kehendak Bapa. Saya juga rindu biar semua dunia ini boleh melakukan kehendak Bapa. Tapi sejauh mana nanti melakukan kehendak Bapa? Ya terserah kepada Tuhan. Tapi minimal kita semua harus rindu melakukan kehendak Bapa. Haleluya, saudaraku. Ya. Mau mengajak satu dengan yang lain. Mari kita melakukan kehendak Bapa di surga. 1, 2, 3. Mari kita melakukan kehendak Bapa di surga. Lihat satu dengan yang lain. 1, 2, 3. Mari kita melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Jadi gampang, saudaraku, untuk supaya kita mengerti. Dan kalau sudah begini masih ngantuk lagi, sudah keterlaluan. Ya, jadi makanya interaksi, saudara-saudara. Baiklah.
Jadi Tuhan sangat memperhatikan apa yang kita kerjakan. Jangan kita pikir waktu kita sendiri Tuhan gak perhatikan. Semua isi hati kita, pikiran kita, niatan kita, itu diperiksa oleh Tuhan. Sampai isi hati kita, isi niatan hati kita, semua diperiksa oleh Tuhan. Yang sangat baik, biar semua dibasuh oleh darah Yesus. Haleluya. Semua dibasuh oleh darah Yesus. Pikiran kita, niatan kita, angan-angan kita, semua dibasuh oleh darah Yesus. Dan bertindak kepada segala kehendak Allah. Kita bukan hanya Kristen biasa-biasa lagi. Kita bukan Kristen yang ikut-ikutan lagi. Kita bukan Kristen di mulut, tapi Kristen yang melakukan kehendak Bapa di surga. Harus itu saudara-saudaraku. Kalau sudah begitu ibadah kita luar biasa saudaraku. Kita tidak akan terpengaruh dengan yang lain-lain, tapi kita terpengaruh hadirat Tuhan. Sehingga kalau kita menyanyi bukan hanya ini kita menyanyi hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Amin. Kita harus rasakan hadirat Tuhan. Amin. Sia-sia ibadah kita kalau enggak merasakan hadirat Tuhan. Makanya sehati semua menghadirkan hadirat Tuhan, dengan masing-masing dikuduskan darah Yesus, dan masing-masing menyerahkan hidup kepada segala kehendak Bapa di surga. Kita semua rasa terharu, kita semua rasa dekat dengan Tuhan, seperti firman yang disampaikan tadi malam, sampai kita muka dengan muka. Harus sampai begitu saudara-saudaraku. Karena kesanalah arah daripada ibadah kita di dalam kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus itu tadinya hidupnya itu segala dosa, sampai ada anak dengan orang tua, laki dengan laki, segala macam. Itu jemaat Korintus terkenal. Tapi di dalam pertobatan dan penyerahan yang sungguh-sungguh, mereka boleh dihentar sampai nanti merasakan hadirat Tuhan, melihat Tuhan muka dengan muka. 1 Korintus 13 ayat 12. Ya, dibaca. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Haleluya. Kalau kita melakukan firman, pasti kita dikenal Tuhan. Di situ saudaraku. Pengenalan Tuhan akan kita adalah sejauh mana kita mau melakukan firman. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu sebabnya di dalam Wahyu pasal yang ketiga tadi, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini. Dan juga disebutkan dalam ayat 2.
Saya baca lagi dari 2. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Jadi tidak satu pun. Jadi harus ada pekerjaan kita, dan pekerjaan kita harus sampai sempurna di hadapan Allah. Saudara-saudaraku, orang yang tidak bekerja adalah orang yang malas. Makanya dalam kerohanian gak ada yang boleh malas. Jangankan dalam kerohanian, kita sebagai manusia juga jangan ada yang suka malas. Apapun hidup kita ini, sekolah jangan malas sekolah, yang kerja jangan malas kerja. Kerjakanlah segala sesuatu yang dapat dikerjakan oleh tangan semasih ada waktu. Terlebih nanti kita dalam pekerjaan Tuhan ini. Jadi anak Tuhan sudah langsung kelihatan, wah, orang kerja dimanapun disukai, saudaraku. Tidak ada yang suka sama pemalas, karena pemalas itu menyakitkan mata. Ini saudara-saudaraku. Dan banyak juga orang kerja, bukan kerja di dalam kebenaran Tuhan, tapi mau kerja dalam dosa, mau kerja dalam kuasa keinginan duniawi, keinginan daging. Ini juga saudara-saudaraku, tadi orang malas tidak bisa kerja, dan orang malas tidak bisa tergembala. Karena apa? Gurunya itu harus lebih rendah, bukan manusia. Binatang juga bukan besar, kecil. Saya gampang ingatnya, Amsal Sulaiman 6 ayat 6. Dari 6. Ayo kita baca. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya. Jadi gurunya orang pemalas cukup semut, tidak usah pendeta, tidak usah, cukup semut. Rugi kalau pendeta gembalanya orang malas. Alkitab berkata, sudahlah belajar saja sama semut. Jangan ada guru kita yang jadi gurunya semut. Saudara-saudaraku, harus kuasa Tuhan yang menolong kita. Jangan ada yang suka malas. Orang yang suka malas tidak bisa kerja. Tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Ya, berbuatlah sesuatu yang baik selagi kita ada waktu. Karena kalau dalam dunia orang mati, sudah tidak ada lagi perbuatan. Ingatan pun tidak ada lagi bagi dia. Ini saudara-saudaraku. Sebabnya kalau kita lihat ada orang sudah mati pun, sudah meninggal dunia, ya mungkin hati bisa berkata, memuaskan isi hati, selamat jalan. Tapi tidak perlu ngomong, karena dia kan nggak tahu, nggak ada perbuatan, nggak ada pertimbangan. Kita ngomong aja sama dengan ngomong sama tanah. Ya kalau kita rasa ngomong sama tanah itu baik, ya udah. Tapi kalau rasanya tidak baik, ya jangan ngomong selamat jalan. Nah, mau masuk surga pun atau tidak, nggak usah doakan. Sesuai perbuatannya waktu dalam hidupnya dia akan menerima. Haleluya. Jadi orang sudah mati itu nggak usah pun doakan, tidak perlu.
Karena didoakan juga sia-sia. Kalau mau berdoa yang sia-sia, ya doakanlah orang mati itu. Tapi kalau tidak mau berdoa sia-sia, ya tak usah. Karena apapun kita doakan jungkir balik, nggak ada. Firman Tuhan sudah bilang, semua akan menerima sesuai dengan perbuatannya. Apa yang dilakukannya waktu hidupnya, baik atau jahat. Mungkin ini penting ini. Kita baca itu 2 Korintus 5:10. Korintus 5:10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Jadi dalam hidup ini harus kita bekerja. Haleluya. Jadi kalau kita menyanyi, jangan asal nyanyi, harus benar-benar kita ya perhatikan dalam hidup kita. Kalau dalam bahasa Batak ada enaknya, saya rasa, tak auhoma di Bakasar Watak. Begitu bahasa Batak. Saya kurang tahu pembahasa Indonesia kayaknya. Jadi kita perhatikanlah itu sungguh-sungguh dalam hati kita. Itu maksudnya. Ini saudara-saudara, ya duduklah, naik pangkat, duduklah, oh sudah, kemurahan, ya. Orang yang merendahkan hati didekati Tuhan, ditinggikan. Ada waktunya ditinggikan, tapi jangan direndahkan lagi. Harus tetap rendah hati biar sudah ditinggikan Tuhan. Amin. Ya. Kita mau perhatikan lagi, belum terlalu jauh. Orang penakut tidak bisa bekerja. Orang penakut tidak bisa bekerja. Saya mau ajak kita membaca. Dan tolong baca Keluaran 14 mulai 10. Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah, tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir akan kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Jadi orang yang takut gak bisa berbuat untuk Tuhan. Berbuat untuk dunia bisa. Berbuat untuk Raja Firaun menggambarkan pekerjaan setan. Orang penakut bisa melakukan kehendak setan. Itu sebabnya firman Tuhan kepada kita semua, kepada dunia ini, jangan takut, jangan khawatir. Apa yang dimakan, apa yang diminum, jangan takut. Haleluya. Orang terlalu takut tak bisa melakukan firman Tuhan. Ya, tak bisa berperang. Ya, menghadapi apapun langsung, oh ya, udah pulang lagi ke Mesir. Kembali lagi Mesir, saudaraku. Duniawi, keinginan daging, itu artinya. Itu sebabnya dalam Matius pasal yang ke-6 itu mulai 25, jangan kamu khawatir. Burung di
Ini udara dipelihara oleh Tuhan. Amin. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita. Burung sama rumput di padang gak ada ditebus oleh Tuhan. Yesus Kristus sudah mati buat itu. Tapi bagi kita, Kristus sudah menebus kita. Haleluya. Jangan khawatir. Buktinya orang tidak khawatir mana? Berani melakukan firman Tuhan. Sama seperti Abraham. Tuhan bilang, Abraham, persembahkanlah anakmu satu-satunya yang kau kasihi, yang kau sudah nantikan dalam umurmu yang ke-100 tahun. Gak gampang, saudaraku. Sangat sulit. Tapi disitulah Abraham tidak takut sedikit pun. Dia berani, saudara-saudaraku. Haleluya. Seringkali orang Kristen takut untuk mau kebaktian aja, takut. Ya, saudara-saudaraku, semakin kita tidak khawatir, Tuhan akan nyatakan kuasanya. Semakin kita tidak khawatir, Tuhan akan tolong kita. Jadi orang yang takut, orang yang khawatir tidak bisa bekerja untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, nggak bisa. Itu sebabnya saya perhatikan dalam Alkitab ini banyak berkata jangan takut, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir. Kira-kira dalam hidup kita ini masih berapa persen banyak ketakutannya? Jadi kalau kita bekerja nanti dalam kerohanian sampai 0% tidak ada lagi takut dalam kita. Apa kata Tuhan? Amin. Apa kata Tuhan? Amin. Ya, ya. Seperti Yesus Kristus, Dia boleh berkata, aku datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Bapakku di surga. Haleluya. Ini saudaraku, buktinya orang sudah tidak takut berbuat untuk Tuhan. Tapi kalau orang ketakutan berbuat untuk daging, berbuat untuk duniawi, berbuat untuk dosa. Nah, tapi kita saudaraku rindu untuk ke surga. Haleluya. Tadi Yohanes 12 ayat 47, orang yang masuk surga harus sampai berani melakukan firman Tuhan. Di situ saudara-saudaraku, saya berdoa biar Tuhan tolong kita semakin berani melakukan firman Tuhan. Dalam kesempatan yang ada ini, biar kita mau bekerja sungguh-sungguh bagi Tuhan. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Kalau nanti waktu bekerja sudah tidak ada lagi, mau apa kita, saudara-saudaraku? Sebabnya kalau di dalam pengkhotbah disebut, coba dulu pengkhotbah pasal yang ketiga ya, segala sesuatu ada waktunya. Iya, tolong dibaca mulai ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya. Untuk segala sesuatu, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kalau masih kita bisa bekerja itu kemurahan. Itu sebabnya saudaraku, biar kita menyanyi, tapi dalam sampai ke dalam hati, meresapi. Bahasa Bataknya auhum mati rohani.
pada kita semua ini masa-masa, karena pasti ada satu keluhan. Allahumma rohani, resapi dalam hatimu. Ini saudara-saudaraku. Sehingga kalau kita menyanyi, nanti kita menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan, bekerja. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Inilah saudara-saudaraku. Nanti kalau sudah meninggal, tak ada lagi. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu itu dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Belajar bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu. Belajar sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Kalau itu boleh terjadi dimanapun kita pasti disenangi. Sampai kepada Tuhan pun Tuhan menyenangi kita. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, apapun yang Tuhan beri kesempatan, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Jangan bersungut-sungut, jangan separuh hati, tapi kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Nih, haleluya. Saudara-saudara yang kasih. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Tapi kalau kita bukan ke situ, saudara-saudaraku. Kalau kita sudah ditebus darah Tuhan, kita beda, saudaraku. Bukan ke dunia orang mati. Justru kita ke tempatnya orang hidup, tempatnya Allah kehidupan. Kita ke surga kekal selama-lamanya. Ini minimal kalau belum ke surga, seperti siapa? Lazarus yang miskin, begitu mati bukan ke dunia orang mati, tapi kemana? Ya, pengkuan Abraham atau ke Firdaus. Tapi kalau orang kaya itu ke dunia orang mati, kita bukan ke situ. Itu sebabnya bekerjalah. Haleluya. Jadi jangan malas, kerjakan dengan segenap hati. Jangan menjadi penakut melakukan firman Tuhan. Banyak orang takut melakukan firman. Jangan ke situ kita, ke sana aja yang enak-enak. Ya oke, pergilah ke enak-enak, enak di telinga, enak didengar, ketawa aja mulai dari datang. Kadang-kala pendetanya ngelihatnya juga udah bikin ketawa. Kadang dibikin rambutnya kayak dihambur di atas. Jadi orang lihat aja udah ketawa. Iya, saudara-saudaraku, enggak umum. Padahal saudara-saudaraku, kita ini hanya urus saja badan kita ini sebaik-baiknya gitu aja. Tapi kalau bikin monyong sana, monyong sini, bukan itu, saudaraku. Itu namanya orang tidak puas apa yang Tuhan berikan. Bersyukurlah apa adanya. Haleluya. Asli, ori, sinil. Ori, saudara-saudaraku. Orang kadang alisnya nggak ori lagi. Begitu datang hujan, nggak bisa diapa, hilang alisnya. Kemana alisnya? Orang dia palsu. Yang palsu itu gampang hilang, saudara-saudaraku. Palsu dia sudah berdoa, jangan hujan, nanti alis saya hilang. Karena alisnya palsu. Tahu hujan beneran, deras lagi, nggak ketampung, saudaraku. Udah dah, trompetnya
bahasa musik kaca, wah bahasa musik, bahasa badan. Aduh, haleluya, biar pintar semua nanti. Pas lagi, nggak bawa kaca lagi, mau cermin kemana, mau betulin. Nah, tapi kalau yang asli nggak usah repot-repot saudaraku, tenang aja, indah. Dan yang asli itu nggak penipu. Tapi kalau yang palsu itu banyak tipu-tipunya saudaraku. Anak Tuhan, ya atas ya tidak, atas tidak. Lain itu tidak bagus. Haleluya. Enak saudara-saudaraku. Nah, ada dua hal yang paling harus kita kerjakan yang Alkitab boleh tunjukkan bagi kita. Yang pertama, bekerja, kerjakanlah keselamatanmu. Ini yang pertama saudara-saudaraku. Ini harus kita mengerti. Kita semua harus ada di dalamnya. Semua juga yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun berada, ini harus kita perhatikan. Karena banyak orang sudah menentukan tidak usah harus begitu-begitu, yang penting percaya masuk surga. Ada yang berkata begitu. Tetapi dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12, boleh bantu tolong biar cepat. Filipi 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya. Jadi kerjakanlah keselamatan. Kalau kita sudah memperhatikan dalam Yudas ayat 5, boleh kita baca lagi, kita dengar. Yudas 1 ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ya, jadi perjalanan bangsa Israel harus dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ini gambaran bagi kita, oleh darah Yesus kita diselamatkan. Sering kita sudah baca dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8. Kita baca juga. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iya, ini keselamatan oleh darah Yesus. Sama dengan bangsa Israel. Mereka tidak berperang dengan Raja Firaun, dengan tentaranya, tidak. Mereka hanya menyediakan domba Paskah dan darahnya disapukan di ambang pintu. Ini menunjuk bagi kita, kita percaya Yesus domba Allah sudah mati. Kalau kita mengaku dosa kita, maka kita diselamatkan. Enak saudaraku, hanya percaya minta ampun, enak. Tapi kalau terus-terus percaya minta ampun, percaya minta ampun, percaya minta ampun, justru itu orang keras hati saudaraku, tidak menghargai ya keselamatan itu. Mestinya sekali kita diselamatkan, mari tetap hidup dalam keselamatan itu, tidak lagi berulang-ulang jatuh di dalam kekurangan.
Kiranya Tuhan tolong kita baru mengerjakan keselamatan itu adalah mempersembahkan hidup yang sudah dikuduskan. Haleluya. Inilah saudara-saudaraku, Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-6, supaya kita tidak dibuat oleh Tuhan, kita harus mencari bukan yang sementara, tapi mencari yang kekal. Ini harus semakin terjadi bagi kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-6, mulai ayat yang boleh bantulah mulai ayat 25. Yohanes 6 ayat 25, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Jadi sasarannya itu hanya perut. Lanjut. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini harus kita perhatikan ini. Sudahkah kita bekerja untuk hal yang kekal? Saudaraku, perhatikan kasih Tuhan bagi kita. Saya sampaikan sekarang. Kalau saudara tidak tahu, katanya saya gembala di sini, nanti saya ditutup. Kok nggak ada yang ngerti? Nah, tapi kalau saya sudah sampaikan sekarang, yang saya sudah sampaikan Tuhan, ya hanya itulah mampu saya. Bagaimana saya lakukan? Masa saya mau apa? Paksa? Nggak bisa. Nggak bisa masa. Apalagi sudah habis ke sekolah, pokok nggak bisa. Di sekolah aja sekarang nggak boleh begitu. Tapi kalau saya dulu masih sekolah begini itu aja begini. Waktu saya itu masih begitu, supaya pintar katanya. Lalu sekarang guru masuk penjara gitu. Ya. Jadi bekerja bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita cari ini. Haleluya. Sekarang kita harus berkata dulu. Nah, mulai 27 semua kita baca satu sama-sama. 1, 2, 3. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberi Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan baik-baiknya. Jadi menerima hidup Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Itulah roti kehidupan. Makanya Matius pasal 4 ayat 4, bukan saja oleh roti manusia boleh hidup, tetapi oleh segala firman yang dari mulutnya Allah. Ini harus kita cari. Dan firman itu jangan hanya untuk senang-senang kita,
Oh, aku maunya sih yang kesembuhan aja. Aku sih hanya penghiburan saja. Aku sih hanya masalah selesai saja. Tidak ada tertulis begitu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Sesehat-sehatnya manusia di bumi ini, bukan itu modalnya dia masuk surga. Amin, saudaraku. Sekaya-kayanya, sesenang-senangnya, kalaupun dapat. Tapi saya pikir gak ada yang dapat. Siapapun manusia pasti ada susahnya. Sekaya apapun pasti ada susahnya. Benar apa enggak ini? Ya, kalau benar ya haleluya. Jadi saudaraku, apa yang bikin senang? Carilah makanan yang bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Nah, kalau kita sudah cari itu, pasti hati kita juga senang. Kalau kita mau menyanyi enak saja, kita diyakinkan. Nah, kalau hati kita susah menyanyi, nyanyinya apa? Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Haleluya. Begitu. Tapi kalau belum melakukan firman, yakin gak ke surga? Gak tahu. Yakin gak surga? Cuma Tuhan yang tahu. Kita juga tahu dong. Kalau kita sudah melakukan ya harus yakin dong. Iya. Makanya kita belajar terus. Ini. Lanjut tadi 28. Ya, Tuhan senang. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang, dia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin, sudah cukup. Itulah saudara-saudaraku makna roti supaya kita semua melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah Yesus Kristus, itulah contoh itu. Itulah yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Sampai kita boleh berkata, aku hidup ini bukan melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia. Jadi kalau benar-benar kita orang surga, saudaraku. Ya. Tapi kalau kita belum orang surga, ya seperti orang Israel tadi. Biarlah kami dah hambanya Firaun. Biarlah kami dah bekerja di situ jadi hamba pun nggak apa-apa. Saudaraku, terlalu banyak orang menjadi hamba dosa.
Padahal dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 18, coba dulu dibaca. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Jadi ini harus terjadi bagi kita. Sekarang lanjut sampai 20. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengurusan. Haleluya. Nah, terus. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Iya, terus. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Jadi roti hidup itulah firman yang dari Yesus Kristus. Ya, kalau bangsa Israel mereka makan mana masih mati. Tapi kalau kita makan roti hidup, ini saudara-saudaraku, di dalam Yesus itu dia sebagai roti hidup, darahnya dia adalah firman, dia juga memberikan Roh Kudus sehingga menjadikan kita kuat menjadi hamba kebenaran. Kiranya Tuhan tolong kita semuanya. Semakin kelihatan nanti di muka-muka kita itu. Haleluya. Kita sampai boleh berkata, lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Apa yang kamu lihat di wajah seseorang? Kemuliaan Raja apa kemuliaan? Bapak siapa loh yang bilang dunia? Haleluya, memang begitulah. Harus sampai di muka-muka kita itu kelihatan kemuliaan Raja. Haleluya. Pasti senang dong ngelihatnya. Sini kulihat wajahmu supaya kulihat wajahnya kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ini baru kelihatan benci aku. Apa yang kau lihat kau benci? Berarti bukan kemuliaan itu. Jadi biarlah diolah hidup kita ini semakin terjadi di wajah kita ini. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Saya senang juga. Banyak orang bilang makin muda aja. Lah, udah makin tua kau bilang masih muda. Heran saya. Tapi ya gak apa-apa lah. Mungkin mereka udah melihat lagi ada kemuliaan Raja. Jadi dia lihat. Saya yakin itulah. Karena saya udah mau semakin berserah ini kepada Tuhan ini. Ini juga itu. Jadi mungkin orang, saya juga dalam kita masuk dialog ini, ya saya cuma iseng-iseng aja lihat Facebook. Tadinya saya cuma pengikutnya 200. Sekarang saya sudah mau 1000. Kok cepat banget? Lah itu pengikut itu kan nggak gampang-gampang itu. Orang sedikit, tapi banyak loh, hampir 1000. Cuma 1 bulan ini aja. Mungkin dia lihat kemuliaan 2 jam kemuliaan Raja. Jadi senang ikut. Gitu dia. Jadi semua kita ini nggak boleh ada yang benci satu dengan yang lain. Biar semua kita ini menyatu dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan ada kebencian, jangan ada kepahitan. Kerjasama tubuh Kristus. Haleluya, saudaraku. Dan saya yakin Tuhan sedang mengerjakan kita semuanya.
Saya perhatikan juga, makanya kalau kita siaran langsung itu saya ulang-ulang, nggak bosan-bosan saya. Saya lihat Tuhan sedang membangun siapa yang mau. Tapi kadang-kadang mending aja dia dengar dangdut. Saya ulang-ulang saudaraku, kayak Mama Biak, kamu gitu kata firman Tuhan. Udah dimakan sekali, terus dia tenang-tenang, dikeluarin lagi, kunyah lagi. Dan biar saya buka, ada saja lagi. Padahal saya dipakai Tuhan untuk mengucapkan, tapi saya buka lagi. Saya sendiri berkata mati. Nah, jadi jangan pikir kita sudah paham semua, bukan. Walaupun saya dipakai Tuhan menyampaikan, saya ulang-ulang lagi, dapat saudaraku. Kayak debu, dia sudah diperas, peras lagi, ada lagi. Karena mujizat Tuhan. Sebenarnya menurut perhitungan manusia, udah kering, udah tinggal bisa dimakan. Tapi ada lagi airnya, ada lagi. Ini istilahnya begitu, saudaraku. Jadi firman itu hidup dan berkuasa. Jadi harus semakin kita sukai. Jadi mengerjakan keselamatan itu, kita dibebaskan dan menerima firman sampai mengarahkan kita ke tanah Kanaan. Jangan mati di tengah jalan. Apa artinya bagi kita sekarang? Harus sampai tidak bercacat celah. Kan begitu tadi dalam Wahyu itu. Aku tidak ada mendapati pekerjaanmu yang sempurna. Padahal 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ayo. Harus ini saudaraku sasaran kita mendengarkan firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Iya, Tuhan kita. Ini yang harus kita kerjakan. Mengerjakan keselamatan itu sampai tidak ada lagi nanti dalam hidup kita ini bercacat celah. Haleluya. Ini karena firman seperti praktek Yesus. Apa praktek Yesus? Aku datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Bapakku. Kalau yang muda-muda ini boleh mengerti, oh luar biasa. Asal mau saja semua bisa kok. Timotius itu anak muda dipanggil. Yohanes itu yang termuda. Ya. Dan di akhir zaman terlalu banyak yang muda-muda. Kalau menyerahkan hidupnya, mereka akan mengalami kegerakan Roh Kudus. Itu dalam Joel pasal 2 dikatakan begitu. Tuhan melawat anak muda. Anak muda kalau benar-benar menyerahkan hidup kepada Tuhan luar biasa. Karena beda dengan yang tua. Ini yang tua-tua, yang senior lah. Aku nggak bilang yang tua, yang senior lah. Kayak Pak Tania udah mikirin si Tania apa nanti waktu sekolah apa gitu. Tapi kalau si Tania cuma mikirin sekolah aja, apa? Jadi yang muda-muda ini, Asia, ini Doi, Excel, mau mikirnya apa? Mengalir aja, tinggal berdoa aja. Tuhan berkati mama bapakku biar mengalir duitnya, gitu aja kan. Tapi kalau yang tua-tua kan, loh yang tua-tua lagi, yang senior lah, yang senior lah. Kayak Pak Mulyadi kan sudah senior, dia mikirin aduh banyak masalah. Tapi yakinlah Tuhan pasti tolong kita.
indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Indah pada waktunya. Amin. Coba baca. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, jadi kita terimalah roti hidup. Dan itulah kehidupan Yesus sebagai roti hidup yang menjadi pelaku kehendak Bapaknya. Dan sasaran daripada kita melakukan atau mengerjakan keselamatan itu, kita harus sampai menjadi hamba Allah. Tadi ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Kita semua harus hamba Allah. Kalau pendeta nggak mungkin semua. Amin, saudaraku. Tapi kalau hamba Allah, terserah kita. Mau nggak menghambakan diri? Mau nggak menyerahkan diri? Mau nggak mau melayani Tuhan? Nah, apapun banyak kalau kita mau melayani Tuhan. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau. Terlalu banyak pekerjaan saudara-saudaraku yang kekasih. Masa kita mau doakan orang, ngajak orang, ya, termasuklah apa yang kita kerjakan ini semuanya supaya terjadi kebaktian begini untuk jadi berkat bagi kita, jadi berkat juga nanti bagi banyak orang. Sudah banyak yang mulai calling kita. Nah, saudaraku, yang melihat ibadah kita ini juga banyak, saudara-saudaraku. Saya lihat bukan orang-orang biasa, banyak juga yang pendeta-pendeta, ya, banyak juga orang-orang luar. Ini saudaraku, gak mustahil nanti kita semua dipakai oleh Tuhan. Biarpun cuma ngangkat-ngangkat itu dipakai Tuhan itu, angkat nih. Haleluya. Biarpun cuma main, atau yang main Om Joshua, atau yang main Om Martin. Haleluya. Begini ini udah dipakai Tuhan ini semua. Karena dari sana didengar, tapi paling enak didengar oleh Tuhan dari surga. Haleluya, saudara-saudaraku. Makanya melayani. Tapi kalau melayani janganlah selalu tampil baru datang. Pas nggak tampil nggak kelihatan. Dan itu Tuhan nggak begitu. Kita ini kalau melayani harus sampai pelayanan yang setia. Saya baca di dalam kitab Tawarik, kita ini melayani harus benar-benar sampai setia, saudara-saudaraku. Ya, jadi biarpun bukan jadwal kita, jangan sampai bukan jadwal saya. Emang apa? Kita kan menambahkan diri. Kapan dipakai ya syukur. Kapan belum dipakai ya tunggu dulu. Haleluya. 2 Tawarik pasal yang ya nanti saya cari dulu. Pasal 34 ayat 12. Oke, boleh. 2 Tawarik 34 pasal ayat 12. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obadjah, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Zakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik, mengepalai kuli-kuli, dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari
panitera, pengatur, atau penunggu pintu gerbang. Ya, cukuplah dulu. Apa yang kita lihat di sini, orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Harus kita perhatikan, saudara-saudaraku. Karena nanti ada pengerja-pengerja jahat. Banyak. Ada pengerja-pengerja yang untuk perut. Bukannya untuk dapat upah dari surga. Kehidupan yang kekal. Banyak, saudara-saudaraku. Dan satu yang kita sudah perhatikan, pekerjaan kita harus sampai sempurna, mendengarkan firman Tuhan yang membimbing kita sampai tidak bercacat celah. Ini yang pertama. Haleluya. Kalau kita boleh mengerti ini, bukan kebetulan, itu gak gampang, itu luar biasa, itu berkat. Saya kadang-kadang lihat banyak kebaktian-kebaktian, bukan kita ngata-ngatain, bukan mengecilkan. Kadang-kadang firman Tuhan nggak tahu mau kemana, dari kemana kemana. Nah, salah-salah aja. Nanti berdoa, masalah selesai, yang sakit sembuh. Nah, terlalu banyak saudara-saudaraku. Jadi pekerjaan yang sempurna harus sampai tidak bercacat celah, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini pekerjaan yang sempurna. 1 Tesalonika 5 tadi ayat 23, supaya kita pada hari kedatangan Tuhan tidak bercacat celah. Inilah pekerjaan keselamatan yang sempurna. Ini yang pertama, saudara-saudaraku. Baru nanti kalau Tuhan tolong kita, berikan kekuatan, kita semua bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Ini saudara-saudara, kita harus bekerja, dan semuanya di situ nanti kita pakai semua talenta-talenta yang ada pada kita, supaya benar-benar semua menerima sesuai dengan perbuatannya. Terlalu banyak firman Tuhan yang kita akan dengarkan lagi. Dan saya yakin Tuhan masih berikan waktu bagi kita besok dan seterusnya seberapa umur yang Tuhan berikan. Karena semua ada waktunya, maka sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau mengerjakan keselamatan sampai kita tidak bercacat celah. Darah Yesus mengampuni, menyucikan kita, supaya kita layak menerima tubuh dan darahnya. Itulah kehidupan Yesus yang mulai dari kedatangannya sampai kematiannya, semua itu melakukan kehendak Bapa. Kita juga menyerahkan hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan, sampai kita menjadi hamba kebenaran dan berbuah-buahkan kebenaran sampai kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Karena kita sudah ada ya buah-buah yang membawa kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal